Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siap. Sebelum mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa. Mbak Agun, tolong berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Agun. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil tidak masuk hari ini? Iya. Oh, Nihil tidak masuk. Oke. Untuk mengawali ajaran baru pada semester ini, kita sebelumnya buat kontrak kerja atau keyakinan kelas dulu ya. Keyakinan kelas ini nanti yang tujuannya kamu inginnya seperti apa kelas ini? Seperti datang lebih pagi, pulang lebih awal, atau saat mengerjakan dikumpulkan langsung, atau bagaimana keinginan kalian biar kelas ini berjalan seperti yang kalian harapkan. Nanti bisa dituliskan di sini. Nanti akan saya beri beberapa sticky note. Tadi kan sudah saya suruh menempelkan. Nanti tinggal kalian tempelkan di sini, ya. Ini saya beli tiga ya, warnanya beda-beda tidak apa-apa. Ini Mbak. Ini Mbak. Ini Mbak ya, 3. Nah, coba tulislah keinginan kalian kelasnya itu seperti apa, ya. Monggo ditulis seperti keinginan kalian tertib. Seperti apa, silakan dituliskan di situ teman-teman kalian. Bagaimana anak-anak, sudah? Kalau sudah, silakan ditempelkan di boleh dan tidak boleh pada norma ini. Silakan satu persatu. Selanjutnya, sudah ini? Sudah cukup? Ada yang menambah? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini hanya ada 4. Kalau yang menambahkan silakan tambahkan. Sudah cukup? Sudah. Nah, lebih dulu mari kita kelompokkan ya. Di sini ada minum saat pelajaran tetapi izin terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Minum saat jam pelajaran berlangsung. Jadi kan ini yang bersama ya. Satu. Bisa berdiskusi saat pembelajaran atas izin guru yang mengajar. Oke. Boleh makan dan minum. Yang kedua, di sini. Terus lagi bertanya jika kurang paham. Nah, terus yang ini mengganggu ketenangan kelas. Terus ini juga mengganggu teman saat mengerjakan tugas, mengganggu kategorinya.
Tidak boleh berlarian di kelas. Tidak boleh bertengkar dan berkelahi. Tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyakinan yang akan kita kesepakati. Yang pertama, boleh minum saat pelajaran tetapi harus izin terlebih dahulu. Bagaimana? Setuju atau tidak keyakinan pertama? Setuju. Yang kedua, bisa berdiskusi saat pelajaran atas izin guru. Setuju. Yang ketiga, bertanya jika kurang paham. Setuju. Yang keempat, tidak boleh mengganggu ketenangan kelas sampai mengakibatkan pertengkaran dan perkelahian. Setuju? Setuju. Yang kelima, tidak boleh berlarian di dalam kelas. Bagaimana? Setuju. 6. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setuju. Terus yang ketujuh, tidak boleh bermain HP di saat jam pelajaran. Setuju? Kalau ini nanti kadang akan saya perbolehkan, tapi jika emang HP itu kita perlukan untuk mencari materi ya, tidak apa-apa ya. Ya. Oke, itu tadi kesepakatannya. Nanti tolong Mbak Cia ini jadikan benar ya dari hasil ini poster diedit melalui Canva. Setelah itu nanti silakan ditempelkan di belakang sana ya. Ya. Terima kasih Mbak Cia sebagai sekretarisnya. Ya, sama-sama. Mungkin itu tadi kesepakatan yang kita hasilkan pada hari ini. Mungkin untuk pelajarannya kita sambung nanti. Kita istirahat dahulu sebentar. Setelah mengadakan ini silakan minum untuk ini. Minum saat pelajaran. Kan mungkin kalian haus tadi. Nah, silakan minum terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Salam mesra. Oke, jadi Jos. ini adalah hari pertama pada pertemuan di awal semester. Nanti agendanya hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam satu semester ke depan dalam pelajaran matematika. Nah, nanti untuk itu, nah di sini saya punya sticky note. Nanti silahkan yang warnanya biru, nanti silahkan ditempelkan di sini yang boleh, dan yang warnanya hijau nanti yang tidak boleh. Paham? Tuh. Isi boleh yo, karena pengen tak yo. Merah. Boleh dong. Pak, ini yang boleh. Ya, yang biru yang boleh, yang hijau yang tak boleh. Macam itu. Sudah? Sudah langsung tempelkan di depan.
Belum. Yuk. Yang belum. Oke, semua sudah terisi. Mas, nah coba baca satu-satu untuk yang boleh. Berpakaian sopan dan rapi, mengeluarkan pendapat, bertanya saat belum paham, boleh bertanya kepada guru saat soal susah. Bagaimana? Apakah mungkin ada yang tambahan atau yang kurang setuju untuk ini? Yang boleh? Tidak ada. Oke. Kita bentuk yang pertama terkait dengan pakaian sopan dan rapi. Jadi kami guru dan murid apa? Selalu berpakaian rapi. Yang kedua, mengeluarkan pendapat sama bertanya itu hampir sama. Berarti gimana? Kami guru dan murid iya kata-katanya. Yang mana semua? Mengeluarkan pendapat, bertanya. Berarti dia selalu kata-katanya mengeluarkan pendapat, saya bertanya, selalu berdiskusi. Dia mungkin kalau tepat cocok apa? Selalu berkomunikasi. Selalu bilang berkomunikasi. Dalam pelajaran tidak boleh. Yang tidak boleh datang terlambat, bolos pelajaran, tidak apa? Apa itu? Apa ya? Tidak boleh mencontek, tidak boleh bolos, menghindari matematika, tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan. Oke, datang terlambat, cocok ya? Setuju ya? Ya. Datang terlambat, tidak boleh terlambat ya. Jadi kami guru dan murid apa? Tidak boleh datang terlambat, berarti Harus tepat. selalu tepat waktu. Nomor 4, bolos pelajaran. Jadi gimana? Kami guru dan murid ini selalu disiplin. Terus mencontek jelas tidak boleh, tidak perlu dikasih ya. Nomor 5 nih, tidak boleh menggunakan make up yang berlebihan. Berarti gimana? Kami guru dan murid gimana kata-katanya? Selalu natural. Oke. Selalu polos. Selalu apa? Padanya. Berpenampilan natural. Oke, berpenampilan polos. Natural. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, ini
ini adalah kesepakatan kita selama 1 semester ke depan. Nanti kalau misalkan dalam perjalanan ada yang perlu kita tambahkan, bisa ya. Nanti minta tolong sekretarisnya ini dicatat, diingat-ingat. Ini adalah kesepakatan kelas kita di matematika ya, di khusus di matematika. Itu nanti setelah ini silahkan berkemas ya. Kita lanjutkan besok hari saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak inseminasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas 11 dalam rangka diseminasi konsep penerapan budaya positif. Nah, pada hari nanti kita akan lebih mendalami budaya positif itu seperti apa. Nah, di sini nanti akan ada sekitar 6 materi yang nantinya akan kita sampaikan secara bergantian dari aksi nyata modul 1.4. Pada Pak Budi, monggo. Bapak, terima kasih. Saya cukup dibilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sini kita akan berbagi praktek terkait penerapan budaya positif. Ini Bapak. Nah, ini ada suatu pertanyaan yang jadi bareng-bareng. Menurut panjenengan setuju tidak sih hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju enggak? Ada yang jawab setuju? Setuju? Kenapa kok setuju? Iya. Salah satu bentuk kepedulian kita terhadap anak supaya anak tersebut itu mampu merubah hal yang kurang baik. Ada yang punya jawaban lain? Ada tidak setuju? Mungkin ada yang saya setuju. Tidak apa-apa. Tidak setuju? Enggak, jelas. Oke, jadi setuju apa ini? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju ya? Apakah setuju? Ya mesti bisa suka-suka dulu dulu. Setuju tidak? Setuju? Ada yang nggak setuju? Kalau nggak setuju aku mulai. Setuju? Setuju kan? Kalau setuju lah. Oke, nomor ya. Oke, nomor 3. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Setuju. Salah satunya ya. Ini memang yang harus kita rubah bersama. Bahwasanya jawabannya semua tidak setuju ya. Karena mendisiplinkan anak dengan hukuman itu adalah kurang tepat. Sama juga dengan memberi hukuman itu juga kurang tepat. Apapun hukumannya itu masih kurang tepat atau salah. Dan terakhir memberikan penghargaan itu juga salah. Kenapa kok salah? Misalnya, gitu ya. Gampang apa ya? Datangnya tepat waktu. Enggak yang memberi penghargaan. Iya, datang tepat waktu. Nanti akhirnya dia mendapat, katakan setiap bulannya yang datang setiap waktu akan dapat hadiah. Maka motivasinya itu karena hadiah.
bukan karena dirinya sendiri. Nah, itu yang salah. Karena motivasi kalau semakin banyak karena penghargaan, aku tekol dhisik dhewe iku ben oleh iki. Itu karena itu motivasi bukan dari diri sendiri, tetapi dari luar, eksternal, yaitu apa? Terkait pemberian hadiah. Nah, Bapak, nanti dibahas belakangan. Nah, nanti ada 6 topik ini. Nanti 3-3, saya 1-2-3, Bapak Anwar nanti 4-5-6. Next. Nah, kita ngomong disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next. Nah, di sini kita ngomong budaya positif. Budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai kebajikan universal yang harus dapat diterapkan di sekolah. Next. Nah, ini ada perubahan paradigma. Saya minta tangannya diangkat. Tangan di, nah tangannya diangkat. Nah, ibaratkan tangan yang jenengan itu memegang sesuatu yang sangat berharga. Itu pokok menurut jenengan yang berharga. Apakah itu keluarga, apakah itu apa sebenarnya berkeluarga? Nah, terus ada seorang teman yang ingin melihat yang kamu genggam. Piye caranya ini usahanya memakai. Ini ingin melihat sebuah cekel itu. Apa yang terjadi terjadi? Apakah jenengan buka nyong atau tetap sama juga? Meskipun dia memberikan sebuah nilai katakan pakai 10 juta. Berarti tetap dipegang. Ya tergantung ukurannya, Pak. Tergantung. Saem, biar saem. Uang tidak mau berbagi, Pak. Loh. Iya, loh. Enggak, yang bukannya kita pegang ini yang anu apa jenenge teman sampean. Aku pengen dulu, ada kayak duit. Meskipun kayak duit saem. Tidak. Roknya. Oh yakin. Itu yang mungkin akan tak tolnya Pak. Kayak roknya. Kecuali pada harganya ini beda Oh, sharing. Kalau yang lain tidak. Ya, jadi apapun yang berharga itu harus kita pegang. Ini namanya teori kontrol. Gimana kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Next, Bapak. Nah, ini teori kontrol. Bahwasanya guru itu adalah hanya bisa mengontrol murid. Ini ilusi. Nggak iso kita mengontrol murid. Karena mereka punya apa yang namanya keinginan masing-masing. Dia melakukan dari itu. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang ilusi. Dia. Terus kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Dan terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi. Tidak bisa. Nah ini kan menurut Dr. William Gleiser. Makanya aku belum tahu. Next. Nah ini ada teori kontrol, instruksi respon. Next, nggak perlu Bapak. Nah kita mau mana disiplin. Ini menurut jenengan gimana? Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Menurut jenengan gitu. Cocok ke orang. Sama enggak dengan yang di depan? Ada yang mau berpendapat, monggo. Yang Indonesia, kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka bisa belajar. Ini. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kalau nggak ada kemauan, Iya. Sama aja. Berarti tidak cocok. Ada yang mungkin apa? Ada yang mungkin cacat. Yang kedua mungkin mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Betul? Cocok. Cocok betul. Iya tuh benar loh ini. Itu sangat menantang. Ada ngomongnya ucap bukan. Ya. Aku pun dia cocok.
Pak. Ngantuk, Pak. Nah, ini makna disiplin. Jadi di bahasa Latin dan seterusnya ya ini ada perubahan pergeseran makna di mana dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah, yaitu menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini bocah butuh disiplin manut orang. Enggak boleh. Kecenderungan orang adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu nilai itu disiplin. Jadi kita kurang enak, kurang nyaman. Jadi maka kita harus mencoba untuk merubah makna disiplin itu bagaimana agar nyaman bagi murid. Next, ini ada nilai kebajikan. Next, terus lagi yang banyak tabel. Next, ini ada beberapa literatur. Nah, yuk, ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di dalam sekolah. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterterangan, keberanian, kebahagiaan, sampai dengan pengertian. Di nilai-nilai ini harus kita bangun, kita budayakan. Bagaimana kita nanti membuat ini di kelas, bahkan nanti di sekolah. Next, Bapak. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Materi kedua, next. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari internal, eksternal. Jadi aku lek nggak ngelakoni iki, kok ini adalah motivasi eksternal. Misalnya saya menurut anak-anak, aku lek nggarap PKD aku budi seneni jejer. Ini motivasi internal eksternal, bukan dari dalamnya. Mergo lek aku ora nggarap jejer. Itu motivasi eksternal, bukan dari di dalam diri. Ya, nomor 2 juga sama. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Bodoh. Anggaran apa? Ini motivasi eksternal. Sama juga dengan kita. Kalau aku enggak termasuk, iya. Ini adalah motivasi eksternal. Beda dengan yang nomor 3. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi dari diri kita sendiri, disiplin. Aku boleh orang garap PR apa ya? Aku pun nggak bisa, minimal kan ya salah-salahan lah, itu dari diri sendiri. Sama, kita harus datang pagi bukan karena penghargaan, bukan karena apa enggak, karena memang kita dituntut bagaimana kita bisa datang pagi menyambut anak-anak. Nah, itu dari diri kita sendiri, dimana kita datang pagi bisa memberikan contoh pada anak-anak. Aku bisa contoh seperti itu. Next. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang menjadi disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan ekstrinsik, motivasi dari luar. Seperti itu. Nah, ini kata-kata merdeka dari Bapak kita diajar Dewantoro. Jadi merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi saat hubungi aku merintah, ya aku bisa sanggup. Ini namun ya. Next. Ini next saja Bapak. Boleh. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Jadi ada suatu pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Menurut jenengan ini hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Ada yang jawaban lain? Hukuman. Ada? Oh. Ujian. Hukuman. Oke. Sepakat untuk hukuman apa konsekuensi? Menguji. Hukuman. Oke. Yang nomor 2 coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain? Konsekuensi ya, apa-apa. Bisa apa? Bila berpendapat tak apa-apa, beda apa? Konsekuensi. Ada yang berhukuman? Contoh, apa-apa. Ada hukuman. Hukuman. Oke. Tak apa-apa. Enggak dicek bareng-bareng dari ini. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi ya. Diminta push up. Konsekuensi. Hukuman harus dilakukan sepeda atau tetap hukuman? Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi hukuman? Konsekuensi. Yang bawahnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Apa bu? Konsekuensi. Oke. Terakhir, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi? Hukuman konsekuensi? Nah, konsekuensi. Jawabannya adalah Bapak. Nah, lari mengelilingi lapangan basket, apa? Ada sing hukuman toh? Ada sing konsekuensi apa? Ada. Itu adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Inilah hukuman. Apa hukuman? Karena kan tidak ada namanya kesepakatan. Jenengan tanya, dia kan terlambat ini mergo apa? Bangkong kan, nindoran apa nih? Toko bani bocor. Itu harus ada komunikasi. Tidak langsung diminta nih bisa. Ini rata-rata contoh hukuman. Nah, yang menggaris oke benar. Ini murid disuruh tidak menggunakan sepatu atau sepatu seharian di kelas di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Karena ketika dia tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah dengan teman-teman yang menggunakan sepatu, dia nanti akan menimbulkan rasa malu. Endingnya adalah dendam. Dendam kepada siapa? Kepada yang memberikan sanksi. Nah, jadi ini adalah hukuman. Beda dengan ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat untuk pelajaran PJOK. Cocok. Jadi matematika, lu tidak cocok, ya. Matematika hitung-hitungan maju kan tidak cocok. Nah, itu hukuman. Nah, ini cocok karena dia konsekuensi dalam pelajaran PJOK. Next, Pak. Nah, hukuman ini dapat menimbulkan kebencian. Awakmu dihukum, jenengan dihukum, anak-anak dihukum. Ini perasaan mereka apa? Mungkin nah, itu kemungkinan ada. Nah, aku dari siswa tahu. Nah, gimana dihukum? Terus pemberontak. Karena apa? Dia tidak sejalan apa yang dia inginkan. Makanya banyak sekali mungkin anak-anak yang diberikan sesuatu yang dia tidak suka dan dia memberontak. Pakai tugas begini berontak cocok. Nah, itu tinggal gantung bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Nanti akan dilaksanakan namanya restitusi oleh Bapak Anwar.
Nah, yang ketiga dendam. Waduh, dendam. Sepi sana hukum berbendera ini nggak baik. Dan karena hukuman bisa memberikan dendam dan bisa melakukan lagi. Malah tak asep meneh hukum tidak belajar. Menunggu juga enak. Next. Nah, penghargaan sekarang. Kalau penghargaan selalu kita berikan. Kalau jangka pendek nggak apa-apa. Misalkan hari ini dikasih, tahun depan dikasih, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap bulan, setiap hari dikasih, maka motivasinya akan salah. Nah, penghargaan itu menghukum. Mengapa penghargaan menghukum? Nah, kita lihat sendiri, penghargaan itu mengurangi ketetapan, tidak efektif dan merusak hubungan. Next, Pak. Nah, ini penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Contohnya lomba jangka pendek. Itu kita bisa. Juga jangkanya panjang ini tidak bisa karena nanti akan ada motivasi eksternal dari luar karena dia ingin meraih sesuatu. Next, penghargaan ini tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu ya udah abis. Next, penghargaan ini merusak hubungan. Kita kayak penjenengan tak kasih penghargaan, akhirnya hubungan mereka kan tidak enak. Aku udah pengen, ayo ada. Itu akhirnya merusak hubungan. Sama dengan anak-anak. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang mungkin merasa kita rasa nilai sangat tinggi, ya, maka ya semuanya. Itu nanti endingnya anak-anak yang nggak pernah maju atau anak-anak yang merasa menengah ke bawah, ini akan rasa maju. Kali yang enggak kuis, sing oleh biji ambil. Ini kita harus berubah mindset seperti itu. Kita harus buat bahwasanya di dalam kelas anak ini sama, bukui menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas. Jadi buat mereka sama dan mereka nyaman di kelas. Next. Nah, ini penghargaan merusak kualitas sama dan jasa barusan. Next. Lagi. Wakil. Next terus, Pak. Nah, ini kita ngomong restitusi. Nah, restitusi adalah ini guru BK. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi namanya restitusi. Saya sendiri belum begitu masuk di materi ini karena sangat luas. Ini kita ngobrol dengan siswa. Apa masalahnya? Kenapa kamu melakukan itu? Kalau melakukan itu pasti ada tujuannya. Seperti itu kita harus sering berdialog dengan anak yang mungkin tanda kutip ada masalah. Next, Bapak. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama, res ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Aku sering terlambat, kita harus belajar. Kenapa kok sering terlambat? Apa yang bisa kamu lakukan biar kamu tidak terlambat lagi? Nah, kita bisa ngajak ngobrol mereka seperti itu. Dan ini juga memperbaiki hubungan. Dan restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kowe lek pengen nggak telat, yo kok alarmmu jam 5, tapi jenenge paksaan. Nah, kita hanya menawarkan. Apa mungkin anak-anak pengen apa? Mereka pengen piye? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karena setiap anak mempunyai karakter yang unik dan berbeda-beda. Si A nggak akan sama dengan si B. Fungsi kembar rapodo. Nah, restitusi fokus pada solusi. Ya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Yes, balik ben penak ngomongi. Next Bapak. Nah ini nanti terakhir saya keyakinan kelas. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita jawab yang pertama coba. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pintu, kok duduk bicara-bicara. Ribon. Menteri dengan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ribon. Kenapa? Ada yang mau menjawab? Ibu. Untuk menjaga keselamatan kita selama di perjalanan. Berarti tidak misalnya jenengan dan helm itu? Pendidikan dengan motor ya. Jadi ini adalah salah satu keyakinan. Jadi kita bukan peraturan, karena kita sudah yakin bahwa helm, menggunakan helm inilah safety. Bukan menggunakan helm itu mereka kena polisi, kena tilang, bahaya. Nah ini beda, karena kita berpikir menggunakan helm itu safety. Kita juga harus berpikir, mangko lene apa-apa, neng toko iden, neng produk leki, lene enak karo-karo. Kadang aku mau bocah-bocah ya, motor ambil helm. Terus neng apa-apa neng jalan, cilungnya hilang, neng toko iden, neng. Gimana? Padahal kui. Jadi hati gue harus gunakan helm. Mas ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Ya karena untuk menjaga kita sendiri. Ini yakin. Ya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita, dan kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan seperti itu. Next Pak. Nah, ini adalah lingkaran di mana peraturan di dalam kelas ini adalah masih kecil, tapi keyakinan kelas ini lebih besar dari peraturan. Bahkan kita ngomong budaya positif paling besar. Maka di kelas meskipun ada peraturan, tapi hendaknya kita membuat namanya keyakinan kelas atau kesepakatan bersama dengan anak-anak. Karena ini sangat penting. Gimana keyakinan kelas ini asalnya dari anak-anak. Ini dulu ya. Nanti kita diskusi bareng seperti apa keyakinan kelas. Next. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Namun mengapa? Ada 2 poster. Enggak ditekan, enggak apa-apa guys. Itu kesepakatan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam perjalanan tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Iki kan SD. SMA, SMA bahaya. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut jenengan ini merupakan keyakinan kelas atau bukan? Lek ijo nyapo. Ibu. Yo lho. Yang mana? Lagi menurut jenengan. Yang mana keyakinan kelas? Yang kanan. Kenapa Bu yang kanan? Karena
tidak memaksa sifatnya. Kalau yang di sebelah kiri itu kan kata-katanya seperti sudah tahu tepat waktu, berarti kan harus ada paksaan seperti itu. Kalau yang sebelah kiri itu lebih condong ke peraturan. Yang jawaban lain yang kanan, yang kiri. Ada jawaban yang kiri? Kanan kiri. Jadi ini sama-sama keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sama juga. Kesepakatan kelas sama. Kedua ini adalah keyakinan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Jadi ada proses untuk membuatnya dengan anak-anak. Jadi keduanya sama-sama keyakinan kelas. Nah, bedanya kalau yang paling kiriku itu, jangan tenang. Kami dan murid yang saling menyayangi. Jadi kami dan murid, jadi gurunya juga ikut. Sama ini juga ikut, tapi cuma di dalam bentuk poin saja, karena dua kalimat seperti ini. Next. Nah, keyakinan PS peraturan. Seseorang akan lebih bergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi lebih enak kalau kita membuat keyakinan pada anak-anak dan diyakinkan bahwa anak ini sangat nanti akan ikut. Next. Pembentukan, nah inilah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan bebas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya bentuk positif berarti kalau ada kata anak nulis tidak boleh makan minum di kelas, itu positif negatif. Tidak boleh makan minum di kelas. Apa ini positif? Positif ya. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Dan ini tuh kalimat negatif. Positif tidak boleh kan negatif. Bukan kegiatannya. Jadi pernyataannya ini dirubah. Makan minum di luar kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Tidak usah kakek mumet. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat Bapak Mama Dede. Jadi kita diskusi bareng ini. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahan nggak apa-apa. Misalkan berjalan 1 bulan lagi dicek ada perubahan nggak. Misalkan yang pertama tadi tidak boleh makan minum di kelas, berarti di luar. Bangun nggak makan ngolah pas pelajaran. Ya, yowes, boleh memberi doa ya. Kan nanti ditinjau. Next, Pak. Prosedur menentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid dalam kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kira-kira peraturan apa saja yang kita sepakati untuk 1 semester ini atau untuk bab ini, boleh. Terus mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas wajib melihat hasil curahan pendapat. Itu ditempel, boleh. Terus susunlah keyakinan sesuai dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Gantilah kata-kata dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas.
Berarti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi ini harus cukup layor, tidak boleh. Next. Nah, keempat, tinjau kembali daftar coran pendapat yang tercatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Jadi kita tinjau lagi. Jadi kita rubah dari pernyataan yang positif. Terus tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Dia opsional yang sama jadikan satu. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya serta menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan warga sekolah atau wali murid. Jika di kelas dari ya guru yang bersangkutan dengan anak-anak. Kalau sekolah dari warga sekolah itu apa? Ya gurune, kepala sekolah, siswane, tukang kebune, komite, wali murid, itu semua masuk. Keyakinan sekolah saja bisa diletakkan di dinding kelas atau ditempel yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Tempel ini budi. Next Pak. Contoh keyakinan kelas dari kelas 1, kelas 5, kelas 7. Kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar dan seterusnya. Kelas 5 selalu bersikap pasif. Kelas 7 ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting dan menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Next. Nah, ini tidak ketawa ya, tampak seperti ini. Ini yang saya bacakan yang hormat yang atas. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampak seperti banyak datang tepat waktu. Berarti tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu tidak cocok. Next. Nah, ini pakai yang tabel Y. Next Pak. Bebas milihnya. Nah, ini bisa pakai kegiatan seperti ini. Guru tugasnya ngapain, murid ngapain. Ini satu contoh keyakinan yang dibuat di kelas. Misalkan guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab dan sebagainya. Siswa, murid tugasnya ngapain? Belajar, mencoba, menghasilkan yang lebih baik, dan seterusnya. Guru tugasnya bukan menyakiti dan atau disakiti, terus memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid. Wah, ya Allah. Guru tugasnya bukan menyakiti, dapat pondok. Mungkin ini yang bawah ini murid ya, yang kanan. Ini Bapak. Masuk. Itu maksudnya menyakiti dan atau disakiti itu sebenarnya sama. Kita sebagai guru tidak boleh menganiaya murid atau memberi hukuman terlalu banyak. Sedangkan murid pun juga tidak boleh menganiaya guru. Seperti zaman sekarang itu mereka itu terlalu brutal di era zaman sekarang. Jadi kita harus saling memahami dan saling mengerti. Kita tidak boleh menyakiti dan mereka pun juga tidak boleh menyakiti kita. Walaupun di dalam peraturan sekarang bagi murid peraturannya agak memang ditegakkan, tapi bagi gurunya yang sekarang agak tidak ditegakkan seperti dulu. Sekarang itu yang paling diutamakan adalah untuk muridnya. Jadi guru jadinya sekarang harus bisa memfleksibelkan diri juga seperti itu. Monggo dilanjutkan. Di murid 3M, bukan menguras mengumpul ya. Murid. Next. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya tadi. Ya, monggo saya kasih kembalikan ke Bapak Anwar untuk melanjutkan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
Enggak, aku belum dipotong. Nek. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Budi. Nah, saya akan melanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mohon maaf, tasnya hilang. Ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Chomsky. Nah, di sini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini ada video yang nanti akan menjelaskan sedikit lebih mendetail. Nanti akan saya mengulas lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Nah, ini kan filosofi bagi pengajar yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, itu guru itu adalah seorang petani yang hanya bisa merawat dan menuntut. Kita tidak bisa merubahnya. Seperti jika bibitnya padi, ya tetap padi, tidak bisa diubah menjadi jagung. Apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun yang mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, Itu tadi fotonya Bapak William Glasser yang seluruh dibahas Pak Budi juga. manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Itu murid akan tumbuh seimbang Sebaliknya, dan bahagia dari jika memenuhi 5 kebutuhan dasar. Orang akan mengalami emosi negatif seperti mood, sedih, dan kecewa. Nah, kita potong sekilas. Nah, kebutuhan untuk berdasar itu tadi yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi sekolah dasar ini biasanya ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Nah, setelah kita telusuri ternyata dia tidak membawa bekal karena dia kelaparan. Dia jadinya bertahan hidup dengan merampas atau meminta makanan milik temannya. Nah, ini ada kasih sayang dan rasa diterima, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungan
dengan baik. Di sini ada contohnya kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dan rasa yang ingin diterima. Jadi kebutuhan dasar yang diinginkan dan kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterimanya. Jadi kemungkinan anak itu berbeda-beda. Jika di rumah ada yang ditinggal orang tuanya, keluar negeri dan sebagainya, mungkin akan kekurangan rasa kasih sayang. Makanya dia mencarinya di sekolahnya agar diperhatikan oleh teman dan bapak ibu gurunya. Jadi belum tentu anak nakal itu dia emang nakal beneran, mungkin cuma mencari perhatian kepada kita. Lanjut. Kebebasan, freedom. Menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba, ini adalah halnya. Yang tinggi meningkatkan dan mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Ini adalah kebebasan bagi anak-anak. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh kasus di sekolah ialah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil bekal makanan milik temannya. Hal tersebut dilakukan untuk mencoba makanan teman yang beraneka ragam. Kebutuhan yang ingin dipenuhi anak tersebut ialah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebebasannya yang dia cari. Dia tidak mau hanya monoton itu saja. Terus lanjut. Kesenangan atau fun. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang dengan kita hingga sampai dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Contoh kasus di sekolah dasar yaitu ketika ada anak-anak yang sedang mengganggu temannya, akan terus merasa jika ekspresi temannya itu sangat kesal atau terlihat lucu bagi mereka, maka kebutuhan yang mereka cari ialah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesenangan itu biasanya mereka cari dengan ada yang menjadi teman. Mungkin di sini ada ya Bapak Ibu, mungkin yang tahu anaknya suka menjadi temannya, seperti Keisha menjadi yang namanya Cia, Lofi atau dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Dia mencari adalah rasa kesenangan. Lanjut. Penguasaan power. Merupakan kebutuhan penguasaan atau kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukannya atau bila membuat kesalahan. Dia akan merasa kecewa. Contoh kasus, apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan atau power. Jadi seperti kadang yang ada yang namanya pembulian. Jika mereka dibully, dia akan takut dengan dia. Seperti itu.
Nah, di sini kita harus memahami yang ini. Semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bahkan yang melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maaf, klise. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada penghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Ini nanti kita membahas yang namanya memecahkan masalah untuk posisi kontrol kita sebagai apa. Di sini apa kita ada masalah kita sebagai teman dengan murid, atau kita sebagai penghukum dan mereka takut, atau kita sebagai manajer biar mereka itu bisa kita saling mengerti atau saling bisa berjalan kedua-duanya. Nah, mari kita tonton video sekilas dan tolong dipahami. Nah, di sini akan nanti ada kasus. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini nanti ada video seorang anak yang bernama Naren. Dia itu telat berangkat sekolah dan akan ditemui oleh si guru piket. Di sini nanti akan membahas 5 posisi kontrol itu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, ibu ini merasa sudah benar karena dia tetap mengeyel menghukum Naren dengan cara berlari. dengan nada tinggi, Nah, itu ada nada tinggi, menunjuk berteriak, menunjuk. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
jika depan-depannya sama emang, tapi setelah prosesnya yang berbeda. Ini yang membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Hah? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah, dari nadanya itu juga berbeda. Duh, Gusti Naren. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ren, ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kontrol yang bagian itulah yang sangat berbahaya. Karena apa? Si anak itu akan menyimpan rasa dendamnya. Jika dia seperti masih dihukum, dia melampiaskan dengan seperti berlari dan sebagainya. Nah, jika dirasa bersalah, merasa bersalah ini, dia benar mereka akan merasa gagal dalam dirinya dan bisa aja mereka akan melakukan yang lebih ekstrim lagi. Posisi teman. Nah, ini yang mereka mau bagi murid-murid, yang paling mereka mau bagi murid itu adalah posisi teman ini. Tapi ada posisi plus dan minusnya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Nah, pasti asik sekali. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Ya bisa lah, Bu. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Aku beresin urusan kamu. Ini bagi siswa Dalam pasti posisi dia suka teman, sekali. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang posisi keempat, pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini adalah posisi yang paling bagus, tapi juga sulit. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah Nah, itu tadi adalah posisi mungkin yang paling bagus dan kenapa saya bilang tadi paling sulit, karena itu kembali ke diri kita juga. Kita itu tipenya apa? Apa pemarah atau halus? Mungkin kalau kita tipe pemarah, mungkin langsung kita ke tipikal penghukum. Jika kalau kita tipenya halus, kita bisa ke manajerial. Jadi kita juga harus mengelola diri kita sendiri. Tidak hanya kita mengelola, memposisikan diri. Nah, kalau tipe penghukum tadi,
menggunakan hukuman fisik bisa, verbal bisa. Biasanya akan berkata patuhi aturan saya atau awas, atau kamu selalu saja salah dan sebagainya tadi. Terus tipe penghukum biasa menggunakan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, menghardik dan sebagainya. Tapi mungkin walaupun menghardik pun itu juga ada batasan, tidak loss. Terus kemungkinan murid merasa mendendam, bersifat agresif yang akan dia simpan di hati. Walaupun ada juga yang akan melakukannya seperti sekarang, jika dihukum dia lari, kabur dan sebagainya. Membuat rasa bersalah. Ini emang nadanya halus, tapi yang diserang adalah di bagian hati korban. Karena ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak dan sebagainya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Jadi dia nadanya halus banget dengan nada memelas, biar anak tersentuh hatinya. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang di sekitarnya. Teman. Posisi teman ini adalah posisi yang paling disukai oleh anak-anak, paling digemari, tetapi ada efek di belakangnya. Mungkin kita akan jika ingin menggali informasi dan sebagainya, kita bisa memposisikan kita sebagai posisi teman, biar bisa mengetahui informasi dari mereka. Ayo ingat tidak berbuat, ayo tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tindakan atau bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bersihkan dan sebagainya. Itu tinggal melihat posisinya dalam melakukan kesalahannya apa. Terus nada suara ramah, akrab, bercanda. Kalau bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasil mereka akan merasa sangat akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini mempunyai sisi negatif, yaitu menjadi tergantung pada guru tersebut dan akan sulit dikendalikan oleh guru lain. Dia hanya maunya dengan guru itu, tidak dengan guru yang lainnya. Next. Pemantau sering mengajukan pertanyaan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Terus pemantau mempunyai nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu rasa emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat rasa berbuat salah. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Nah, biasanya penghukumannya ini biasanya mereka diberi hukuman yang lain. Guru tetap harus bisa mengerjakan tugas jika istirahat. Nah, di sini kita harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Mungkin kalau ditinggal dia akan kabur atau yang lainnya bermain dengan temannya.
manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling sempurna, juga sulit karena kita harus memposisikan diri kita biar pas bener. Posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan secara sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa menjadikan waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Makanya saya bilang tadi sulit dan paling karena dia harus bisa memposisikan diri sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau bisa menggabungkan dua ini, dia akan menjadi yang manajer. Di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini pendekatan bukan pada kemauan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan dirinya. Kesalahan diri murid. Seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Tugas seorang manajer bukan untuk mengetahui perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengetahui dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompok utamanya. Manajer itu mempunyai nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid karena ada gabungan dari tipe teman dan tipe pemantau. Setelah kita pahami dua itu akan menjadi kita lebih ahli ke tipe manajerial. Nah, di sini ada segitiga restitusi, maaf. Segitiga restitusi. Nah, PC. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan keyakinan. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan juga keyakinan kelas yang dibahas oleh Pak Budi pada bagian awal. Nah, mari kita lihat materinya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh next. Karena sinyalnya bermasalah, next saja. Nah, di sini tadi sebenarnya segitiga restitusi itu adalah
cara penanganan kepada murid langsung ini biasanya yang akan lebih ahli adalah pada guru BK. Dan cara menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah bagian dasar segitiga restorasi, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang lebih baik atau sukses. Kita harus mempunyai keyakinan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini, tidak apa-apa, semua pernah melakukannya. Di sini ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Sebenarnya ini menyetabilkan biar mereka tidak kaget atau kecewa. Dikira apa meh aku toh? Tidak, ada ya. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencapai solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasikan apakah benar anak itu berbuat salah. Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan perbuatan kesalahan pada anak. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itulah memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan anak itu harus kita penuhi juga. Kita membantunya, tidak wajib memenuhinya. Kita harus membantunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat bawah ini mungkin terdengar asik buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan dasar mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu buat penting atau buat dirimu. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi yang dibahas dari Pak Rudi, keyakinan kelas itu gunanya untuk kita patuhi. Tidak hanya keyakinan kelas, juga keyakinan sekolah. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita identitas sukses setelah mencapai langkah 1 dengan tingkat laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihukum dengan nilai-nilai yang dia percayai dan dipindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau sekolah adalah apa yang kita percaya sebagai kelas, sekolah atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Pentingnya untuk menanyakan ke anak-anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Itu juga penting. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, disinilah tugas guru untuk membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak-anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran yang mereka inginkan. Jadi
guru itu tidak hanya seperti tadi Bapak Ki Hajar Dewantara bilang, tidak hanya menuntun terus menuntun nah yang utamanya kita sebagai guru adalah menuntun tetapi tidak bisa merubahnya, karena ya memang dia tadi diibaratkan seperti pohon, kita bisa mengarahkan ke pertumbuhannya biar lebih baik lagi. Seperti padi, yang kita tandur padi, ya tetap padi walaupun itu bibitnya unggul atau jelek. Kalau kita dikelola dengan yang bagus, dia akan menjadi bibit yang unggul, terus akan panen yang lebih baik. Jika walaupun yang ditanam bibit unggul, tapi tidak kita kelola, tidak kita bimbing, dia mungkin akan tetap tumbuh, tetapi tidak bisa secara maksimal. Mungkin jika di padi atau jagung seharusnya jika dirawat dia bisa panen sampai 10 ton, karena tidak kita rawat dia mungkin bisa panen juga walaupun cuma 1 ton dan sebagainya. Mungkin itu perbedaannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru rekan-rekan. Jika ada bertanya, silakan dari materi 1, 2, 3 dari Pak Budi dan 3, 4, 5, 6 dengan saya. Monggo. Bertanya? Yang mau tanya, monggo. Dari bertanya silakan. Apa Ibu Novi? Silakan bertanya. Ya, silakan kalau mau ditanyakan, kita diskusi bareng terkait budaya positif yang nanti kita coba terapkan di sekolah. Silakan. Mungkin guru BK kita mau bertanya, silakan, monggo. Silakan Bu. Oh belum. Tidak apa-apa. Mungkin Ibu siswaan. Wah, keju Pak. Dan yang lainnya? Contohnya dia sharing di kelas ada masalah apa nanti ya, ada solusi bareng-bareng. Kita cari solusinya. Tidak ada. Nah, Nani. Ibu Nani, monggo. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya aja yang Pak Budi materi kan saya juga belum tahu. Terangkan ya. Terus untuk budaya positif ini, apakah dari pihak semua guru yang terlibat, ataukah hanya misalkan kayak apa kesiswaan saja atau bagaimana untuk penerapannya? Ini saya coba saja untuk penerapan budaya positif ini untuk sekolah. Jadi semua warga sekolah ini terlibat untuk budaya positif. Jadi kita mulai dari yang namanya di kelas. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Dan kalau nanti kelas jadi nanti coba kita buat namanya keyakinan sekolah, di mana Bapak Ibu guru, anak, komite sekolah, kemudian wali murid, nanti kita buat kesepakatan bersama keyakinan nanti ini seperti apa intinya. Jadi kalau dulu adanya peraturan, nah sekarang namanya kita alihkan namanya keyakinan. Jadi seperti apa nanti kita buat keyakinan. Jadi kita awali dulu di kelas. Memang kalau di SD nanti satu guru satu kelas. Nah, namun kita nanti kalau di SMK, SMA, SMP kan masih ada Bapak Ibu guru yang berbeda. Makanya kita buat apa? Keyakinan untuk pelajaran mungkin matematika, pelajaran apa. Nah itu nanti mungkin enggak mungkin akan berbeda, mungkin satu atau dua kalimat, dua pernyataan. Tapi ini kan mungkin juga sama. Jadi kita coba untuk membuat nanti keyakinan di kelas dulu seperti itu. Keyakinan kelas kan biasanya itu kita buat pada mungkin awal semester.
itu bisa di semester 1 atau semester 2, mungkin per semester itu juga bisa berubah. Mungkin karena ada perubahan dengan bisa jumlah atau bagaimana, perubahan anak dalam perilaku atau perubahannya, kita bisa merubahnya juga. Kita buat juga fleksibel, tidak terlalu kaku banget. Kalau memang perlu ditambah pada peraturannya ya kita tambah, tapi waktunya itu ya kita tentukan, tidak setiap minggu berubah, tidak. Dan diusahakan juga tidak boleh terlalu banyak biar bisa menghafal. Ya mawar melatih semuanya indah. Seperti itu. Nanti gunanya ini pun. Berarti gini Pak ya, berarti budaya positif itu ada rentang waktunya, kan tergantung siswa kalau begitu ya, diawali dari kelas gitu. Kalau harus persepsinya sama antar kelas 10, 11, 12. Nah, kalau kelas itu untuk kelas dengan wali kelas untuk awalnya. Ya, baik. Wali kelas dengan murid, terus biasanya juga antar guru dengan murid. Itu ada juga. Tinggal kalau kita dengan sekolah, ya kita melakukan bareng semua warga sekolah. Jadi budaya positif ini untuk semuanya. Untuk semuanya. Namun mungkin ada beberapa keyakinan yang di kelas 10 dan kelas 11 mungkin ada perbedaan. Itu tidak apa-apa karena kan di kelas. Tapi kalau nanti kita ngomong keyakinan sekolah, berarti kan nanti berlaku 1, 2, 3. Maten berani. Monggo dia yang mau berkomentar lagi, silakan. Boleh. Saya sedikit menambahkan terkait dengan posisi kontrol yang 5 tadi, bahwasanya itu bukanlah suatu tahapan, namun itu adalah ciri khas. Jadi setiap guru punya ciri khas yang mana. Nah, saran saya jangan kita pakai yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi kita gunakan posisi teman, pemantau, manajer. Tapi kalau manajer belum bisa, karena memang ya terlalu mungkin karena belum terbiasa sebagainya, kita masih teman dan atau pemantau itu cukup. Jadi kalau kita pakai hukum, menghukum dan merasa bersalah itu nanti membuat ya takutnya di situ. Nanti buat anak kurang minat belajar, ada mapel kita karena dia dengan guru akan berefek dengan guru jika di dalam kelas. Mungkin kalau tidak mengajar, mungkin nanti seperti kesiswaan, dia cuma jadi kesiswaan tidak mengajar, dia akan menjadi dendam. Mungkin bisa biasanya seperti jika lihat di TV ada yang ban motornya dikasih paku dan sebagainya. Jadi kita harus menghindari 2 tipe itu sebenarnya. Kalau bisa 3 dan 4 ya 3 dan 4 itu teman, kontrol dan manajer kalau bisa. Kalau bisa 2 itu berarti sudah bisa ke manajerial. Mungkin itu dari kami. Kami mohon maaf bila ada tutur kata salah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.